untuk MCO kali ini pertanyaannya adalah apakah tinnitus masuk dalam tes MCO karyawan? Ini pertanyaan dari Mas Teratas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa di video kali ini saya akan sharing-sharing santai membahas tentang MCO atau medical check up ya. Soalnya banyak pertanyaan dari teman-teman di salah satu video saya yang membahas MCO itu pertanyaannya kadang di luar kapasitas saya. Jadi akhirnya saya mencari rujukan langsung ke dokter spesialis yang ditanyakan oleh teman-teman di luar kapasitas saya. Oke, sebelum ke pembahasan inti, alangkah baiknya teman-teman menonton playlist yang sudah saya sediakan. Salah satunya tentang alamat penipuan lowongan kerja. Di sini ada 95 video yang sudah saya upload. Di sini saya membahas seputar undangan interview palsu berbagai macam PT besar atau PT kecil. Kalau yang besar itu biasanya Astra, Mayora, Indofood, itu yang sering ya. Kalau PT yang kecil itu macam-macam. Kemudian contoh undangan interviewnya seperti apa aja itu ada juga di sini. Kalian tonton saja. Kemudian untuk yang kategori lain, salah satunya situs lowongan kerja terpercaya. Kalau di sini saya membahas tentang undangan interview palsu, di sini saya memberikan studi kasus undangan interview yang resmi. Yang terakhir itu saya memberi contoh undangan resmi dari Mayora. Sebelumnya saya itu melamar posisi supervisor lewat email, kemudian tembus ya sampai saya interview di kantor Mayoranya. Nah, kalian tonton saja di sini ya. Untuk kategori yang lain kalian bisa cek sendiri-sendiri ya. Yang jelas ini informatif menurut saya ya. Oke, langsung ke pembahasan intinya. Untuk MCO kali ini pertanyaannya adalah apakah tinnitus masuk dalam tes MCO karyawan? Ini pertanyaan dari Mas Teratas ya. Halo dok, saya umur 23 tahun pria. Saya mempunyai tinnitus sudah setahun lebih di telinga kiri. Waktu di tes saya memiliki gangguan telinga ringan ketika nada tinggi di telinga kiri, telinga kanan normal. Saya mau tanya untuk kasus seperti saya yang punya tinnitus, apakah untuk tes kesehatan di perusahaan tes audiometri sudah tidak ada harapan lagi ya dok, karena mempunyai gangguan telinga? Terima kasih. Nah, ini jawaban dari dokter spesialisnya langsung ya, Dr. Irma Nur Budianti. Terima kasih sudah bertanya. Tinnitus merupakan kondisi di mana merasakan sensasi telinga berdenging. Telinga yang berdenging dapat berlangsung sementara maupun dalam waktu yang lama. Tinnitus bukanlah suatu diagnosis melainkan gejala yang ditimbulkan akibat adanya gangguan pada telinga. Beberapa kondisi yang menimbulkan gejala tinnitus seperti penyakit Meniere, cedera pada kepala dan leher yang mempengaruhi saraf pendengaran, disfungsi tuba Eustachius, kotoran telinga yang terlalu banyak, mengerasnya tulang di telinga tengah atau otosklerosis, tumor jinak, gangguan pada pembuluh darah, konsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik atau antidepresan ya. Dari apa yang Anda sampaikan bahwa sebelumnya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan ada gangguan pendengaran ringan pada telinga kiri. Tes audiometri dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan mendengar dan mendeteksi masalah pada pendengaran sejak dini. Adapun beberapa penyebab gangguan pendengaran seperti gangguan pendengaran konduktif terjadi ketika proses penghantaran bunyi atau suara terganggu akibat adanya gangguan pada telinga. Gangguan pendengaran sensorineural terjadi ketika ada kerusakan telinga bagian dalam dan gangguan pada jalur saraf antar telinga bagian dalam dan otak, serta gangguan pendengaran campuran. Kami tidak dapat memastikan apakah nantinya akan berpengaruh pada tes perusahaan yang Anda lakukan. Jika tes audiometri dan ditemukan adanya gangguan pendengaran, tentu kebijakan dan keputusan ada di perusahaan tersebut. Namun, sebaiknya Anda tidak berkecil hati, dianjurkan untuk dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter THT. Dokter akan melakukan pemeriksaan terkait kondisi Anda sehingga dapat memberikan penanganan sesuai kondisi. Penanganan dapat berupa obat-obatan, operasi, implan seperti implan koklea.
sehingga penggunaan alat bantu dengar hingga penggunaan alat bantu dengar. Sementara itu, beberapa anjuran yang dapat Anda lakukan adalah melindungi telinga dari suara keras dengan menggunakan penutup telinga seperti headphone atau earphone, earplug, kemudian penyumbat telinga berukuran kecil, mendengarkan musik atau menonton TV dengan volume yang tidak terlalu keras, hindari merokok, hindari memasukkan jari, cotton bud atau tisu ke dalam telinga. Semoga membantu. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan Mas Pratas ini, apakah tinnitus masuk dalam tes MCU karyawan? Nah, itu tergantung kategori perusahaannya itu seperti apa ya, seleksi masalah MCU-nya. Cuman kembali lagi ke perusahaan. Nah, ini ya, jika dilakukan tes audiometri dan ditemukan adanya gangguan pendengaran, tentu kebijakan dan keputusan ada pada perusahaan tersebut. Kalau semua perusahaan itu tidak ketat, kemungkinan masih bisa lolos. Tapi kalau itu perusahaan yang benar-benar berhubungan dengan operasional, bagian posisi berhubungan dengan suara, ya kemungkinan tidak lolos karena akan mengganggu pekerjaan karyawan ya. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, untuk video sharing santai kali ini semoga menambah wawasan ya. Sudah terjawab oleh Dr. Irma Nur Budianti. Kalau semua ada pertanyaan dari teman-teman yang sekiranya saya bisa jawab, ya nanti saya jawab. Tapi kalau tidak bisa saya jawab dengan pertanyaan yang dengan bahasa medis seperti ini, saya tidak bisa jawab, soalnya itu jauh ya di luar kapasitas saya karena saya bukan dokter. Oke, jangan lupa juga teman-teman menonton video yang lainnya yang ada di playlist atau di menu video ya. Ini banyak sekali yang sudah saya upload. Dan jangan lupa kalian tonton di komunitas. Di sini saya sering share bukan undangan sih, info locker ya, info locker di sini. Kalian bisa cek sendiri, ini valid ya dari email. Jadi kalian tinggal cek satu persatu scroll saja. Dan ini biasanya teman-teman juga bertanya di sini, banyak 9+ pertanyaan belum saya jawab. Nanti saya jawab ya. Ini terkait dengan ini contoh undangan interview ya. Bukan undangan interview, ini contoh saya interview dengan kandidat. Kalian tonton saja di playlist ada. Oke, itu saja teman-teman. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.